selanjutnya ini adalah pompa, di mana pompa ini berfungsi untuk mengalirkan air atau fluida yang kita gunakan kepada sistem. Nah, pada pompa ini sudah terdapat rangkaian lain seperti valve, lalu hose power, dan pengatur tekanan. Nah, pada pompa ini juga sudah terdapat reservoir. Nah, yang kotak ini adalah si reservoir dari fluida yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah silinder. Nah, silinder yang kita gunakan adalah double action cylinder, yang dimana kondisi awal, dia memerlukan fluida untuk mendorongnya. Lalu untuk dia kembali, dia harus menggunakan fluida lagi hingga fluida harus dimasukkan ke dalam silinder untuk mengembalikan dia ke posisi semula. Nah, selanjutnya adalah valve. Valve di sini berfungsi untuk sebagai gerbang pengalir. Nah, lalu untuk jenis valve yang kita gunakan adalah valve 4/2. Nah, dua valve yang kita gunakan adalah dua-duanya 4/2. Nah, untuk yang valve sekarang itu hanya menggunakan satu solenoid, yang artinya untuk bukaan pertama itu dia hanya untuk mengaktifkan bukaan pertama dia menggunakan satu solenoid saja. Nah, dulu ketika solenoidnya tidak aktif, maka bukaannya akan kembali ke semula. Nah, selanjutnya untuk yang dua solenoid ini sama 4/2. Nah, dimana untuk mengaktifkan bukaan pertama dia menggunakan solenoid pertama. Lalu untuk membuka bukaan kedua dia menggunakan solenoid kedua. Nah, kita lihat sendiri di belakang ini adalah katup penyearah, yang dimana di sini katup ini untuk menyearahkan aliran, yang dimana supaya aliran tidak masuk ke sistem. Nah, selanjutnya adalah untuk power supply-nya pada rangkaian kelistrikan itu menggunakan dua output, output 24 VDC dan output 220 VAC. Yang dimana output 22 VAC ini nanti akan kita gunakan untuk mengaktifkan solenoid, karena pada solenoid ini kita menggunakan arus 22 VAC. Selanjutnya untuk output 24 VDC itu kita gunakan untuk mengaktifkan relay, yang dimana untuk sumber masukannya dia menggunakan pin 14. Nah, dimana relay di sini berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Gitu. Selanjutnya untuk jalur relaynya, terdapat pin 9, lalu dengan outputannya ada pin 1 dan 5. Nah, di sini ada pin 9, ada pin 12. 9 itu menggunakan pin 5 dan pin 1. Nah, di mana pin 5 ini berfungsi untuk kondisi NO dan pin 1 ini kondisi NC. Nah, untuk pin 12 itu yang pin 8 itu untuk kondisi NO dan pin 4 itu untuk kondisi NC. Nah, selanjutnya ada push button. Nah, di sini kita menggunakan dua jenis button. Yang pertama adalah push button biasa. Nah, pada push button ini kita bisa letakkan pada dua kondisi, yaitu kondisi NO dan kondisi NC. Selanjutnya adalah select switch, di mana select switch ini kita bisa untuk memilih jalur yang normally close dan normally open. Nah, selanjutnya adalah lampu indikator. Nah, lampu indikator di sini berfungsi untuk menandai apakah pada kelistrikan ini berjalan lancar atau tidak. Nah, lampu indikator ini menggunakan arus V AC. Nah, pada rangkaian kali ini kita akan menggunakan dua jenis sensor. Yang pertama adalah limit switch. Nah, limit switch di sini adalah sebuah sensor yang akan mendeteksi ketika switchnya itu ditekan. Nah, ketika dia ditekan oleh si silinder, maka dia akan mengaktifkan limit switch dan memiliki dua kondisi, ada normally open dan normally close. Seperti ini. Selanjutnya untuk proximity switch. Nah, di sini proximity switch ini adalah sensor yang mendeteksi logam. Nah, karena pada silinder yang kita gunakan itu logam, maka ketika silinder ini maju, dia akan terdeteksi oleh si proximity. Nah, untuk rangkaian proximity ini pada inputnya dia menggunakan arus 22 DC. Nah, lalu outputnya, nah yang terakhir ini adalah untuk ke ground atau ke 0 VAC-nya.